Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya Putri Bundasari. Saya Rayal Vero. Saya Raymond Azwar. Saya Ridwan Saputra. Oke, kami dari kelompok 10 ingin melakukan percobaan untuk tugas akhir dari praktikum jaringan komputer, yang dimana kami akan membuat perancangan dan implementasi jaringan komputer berbasis LAN dan web dengan web server dengan REST API. Nah, tujuannya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, menerapkan teknik pengkabelan dengan jaringan LAN, mengkonfigurasi IP address secara statis dan dinamis atau DHCP. Selanjutnya, membuat subnet jaringan sesuai kebutuhan dan membangun web server lokal dan menggunakan REST API untuk komunikasi data. Kemudian perangkat keras dan lunak yang kami gunakan itu, untuk perangkat kerasnya ada ESP32, sensor ultrasonic, dan untuk perangkat lunaknya kami menggunakan Visual Studio Code dan juga Arduino. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer yang terhubung untuk berbagi data, informasi maupun sumber daya. Tujuannya tuh yang tadi untuk berbagi data, mempercepat komunikasi dan juga meningkatkan efisiensi kerja antara kedua komputer. Nah, jenis jaringan komputer itu ada beberapa macam, kayak LAN, MAN atau WAN. LAN itu untuk lokal area kayak rumah, sekolah, kantor atau lab komputer. Kalau MAN itu lebih besar lagi kayak kota, kampus atau yang ada di suatu kota gitu. Terus yang ketiga itu ada WAN yang mencakup lebih luas lagi, negara atau antar negara atau dunia lah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer berbasis LAN dan web server dengan REST API. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, itu LAN jaringan komputer yang memiliki area terbatas dan juga hanya untuk lingkup kecil. Nah, untuk LAN tadi kita bisa menggunakan dua cara untuk menghubungkan satu sama lain. Untuk yang pertama, kita bisa gunakan kabel cross atau crossover untuk menghubungkan dua jenis komputer atau perangkat yang sama dengan susunan kabel yang berbeda di setiap ujungnya. Untuk di ujung pertama itu ada orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan juga coklat. Nah, di ujungnya itu akan berbeda, yaitu hijau putih, hijau, orange putih, biru, biru putih, orange, coklat putih, dan juga coklat. Nah, apabila kita ingin menghubungkan kedua perangkat dengan jenis yang berbeda, kita bisa gunakan kabel yang namanya kabel strike atau strike through, dengan komposisi kabel yang susunan kabelnya itu sama di setiap ujungnya. Yang pertama itu adalah orange putih, hijau putih, biru, biru putih, hijau, biru putih, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, ini ketika laptopnya sudah terhubung dengan satu sama lain untuk kondisi peer to peer, yang dimana kedua laptop ini akan saling terhubung satu sama lain dengan kondisi langsung, yaitu menggunakan crossover, sehingga bisa langsung berkomunikasi satu sama lain yang memiliki batas yaitu dua komputer. Nah, ini kondisi ketika laptop sudah terhubung dengan switch, yang dimana di sini saya menggunakan 3 laptop yang berbeda. Jadi untuk menghubungkan ketiga laptop ini kita gunakan yang namanya switch, dan juga untuk penghubungnya itu kabel strike. Jadi memungkinkan dia untuk menghubungkan ketiga laptop tadi. Selanjutnya saya akan langsung mencoba mengimplementasikannya dengan cara untuk testing masing-masing. Tambahan untuk topologi yang digunakan di sini adalah topologi star, yang dimana switch sebagai pusatnya dan untuk yang lain itu sebagai router atau sebagai kliennya. Oke, kita bisa lihat di sini
eh, kita bisa lihat, kita bisa cek dulu. Kita di sini menggunakan menggunakan IP berapa. Nah, di sini saya menggunakan IP-nya tuh 192.168.10.1. Nah, kita lihat di sebelahnya juga. Untuk di CMD sebelah, nah di sini kita bisa cek untuk laptop satunya kita menggunakan IP berapa di sini. Nah, untuk laptop kedua, untuk IP kedua, laptop kedua kita di sini menggunakan IP 192.168.10.2 atau 192.168.10.12 apa? Nah, di sini kita lihat, kita menggunakan di laptop kedua itu IP-nya 192.168.10.102. Setelah kita memiliki masing-masing IP dari ketiga laptop, mari kita coba mengkomunikasikannya dengan cara tes ping. Kita coba ping untuk laptop pertama, ping 192.168.10.12 untuk laptop yang kedua. Nah, kita bisa lihat di sini ada balasan dari laptop, ada balasan bahwa kita sudah terhubung dengan laptop kedua. Dan untuk laptop ketiga kita coba juga ping reply from bla 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 bla, itu menandakan bahwa laptop kita sudah terhubung dengan laptop 2 dan juga laptop 3. Dengan barusan menandakan kita sudah terhubung dengan laptop 3, laptop 2 dan 3 menggunakan switch dan kabel flag, dan berarti menandakan bahwa kita sudah terhubung dengan antara kedua laptop tadi. Selanjutnya kita coba untuk kondisi dia menggunakan kabel cross atau hanya untuk dua laptop. Oke, kita langsung coba tes ping ke IP laptop satunya 102.168.10.2. Nah, kita bisa lihat di sini kalau ping kita sudah berhasil terkirim ke laptop satunya, yang menandakan kita sudah terhubung ke laptop yang satunya. Jadi kesimpulan dari bagian ini adalah kabel cross dan kabel flash sendiri digunakan untuk menghubungkan 2 atau 3 laptop yang berbeda menggunakan bantuan dari switch untuk menghubungkan untuk menghubungkan antar perangkat. Sedangkan kita menggunakan kabel cross atau crossover itu ketika kita ingin menghubungkan 2 laptop yang memiliki untuk menghubungkan kedua laptop secara langsung tanpa ada perantara. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, kita langsung lanjutkan ke sesi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Windasari dengan NIM H105-1231028. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan modul 3 yaitu Dynamics Host Konfigurasi Protokol atau DHCP. Berikut simulasinya. Oke, lanjut. Di sini saya akan mensimulasikannya. Pertama kita masuk dulu ke WiFi-nya. Nah, di sini nama akses point atau WiFi itu TiFi-Link 6J22. Di sini sudah terkonek. Langsung saja kita masuk ke webnya. Kita masuk ke webnya yaitu 192.1.168.0.1. Nah, di sini kita masukin passwordnya terserah yang kita ingat aja. Nah, terus kita konfirmasi passwordnya yang tadi.
Oke, start. Oke, di sini tampilan webnya, terus langsung kita nextkan saja. Ini kita ubah ke access point, kita nextkan. Terus di sini nama wifi-nya terserah. Di sini saya kasih nama Winda 123456678. Untuk passwordnya yang mudah-mudah diingat aja, 123456678 ini passwordnya. Terus kalau udah kita nextkan. Ini nggak perlu diganti karena bagian saya DHCP. Ini IP address-nya. Dan terus kita nextkan. Kalau udah kita finish. Kita tunggu. Oke, kalau udah kita konekkan ke wifi yang kita bikin tadi. Tadi nama wifi saya Winda 1234568. Terus kita masukkan passwordnya 2345678. Terus kita next kan, kita konekkan, tunggu beberapa saat. Oke, kalau udah terkonek kita masukin password yang awal tadi. Kalau udah kita login ke sini. Kita masuk ke System Tools. Di bagian time zone ini kita ubah ke GMT plus 07 Bangkok, Jakarta. Ini yang bagian ini. Terus kalau udah kita get from PC. Terus kita save. Nah, terus kita masuk ke control panel. Ini kita control panel. Terus network on internet. Terus network and sharing center. Nah, di sini kita di sini setelah ada info. Oke, terus kita masuk ke wifi. Properties. Protokol tersimpan. Nah, di sini sudah. Terus kita enablekan sebentar. Ini masih disable. Internetnya juga. Nah, terus disablekan kembali. Enablekan kembali. Ini juga. Nah, kalau udah kita langsung masuk saja ke CMD. CMD. Nah, kita masukkan perintah NFA di interface. Apa ya ntar? Show function. Nah, terus kita enter. Nah, di sini local area yes. Ini untuk IP address punya saya, laptop saya 192.168.0.100. Terus ini untuk WiFi access point-nya, IP address-nya 192.168.0.101. Nah, di sini bagian loopback, di sini 0. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan loopback.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menyeting IP statis di access point. Nah, pertama-tama kita sambungkan ke WiFi-nya terlebih dahulu. Nih, untuk WiFi dari TP access point-nya ini adalah TP-Link 7828. Nah, sudah connect, kita langsung ke website 192.168.0.1, masuk, kita buat password admin123 start. Nah, kita next, kita pilih access point, next. Selanjutnya kita ubah nama wifi-nya kelompok 9, password admin 123 juga. Oke, next, ini ganti jadi statis. Nah, di bagian sini nih kami menggunakan prefix sekitar 29 karena perangkat yang kami gunakan nih hanya sekitar 4 laptop dan 1 access point. Jadi kita ubah belakangnya itu 248 untuk prefix 29 ini. Nah, bagian di HCP servernya kita biarkan enable. Selanjutnya, setelah sampai sini kita finish dan kita tunggu robotik. Selanjutnya kita sambungkan kembali ke wifi-nya. Kelompok 9, connect admin 123, connectin. Saya masuk, refresh, masukin password di awal tadi admin 123, login. Setelah sampai sini kita ke system tools, time setting, ubah jadi GMT plus 7. Get from PC, save. Nah, kemudian kita coba IP config. Nah, bisa kita lihat ya, untuk IP dari wifi-nya adalah 192.168.0.3. Kita coba ping ke access point dulu. 192.168.0.1. Hanya ping ke laptop, ping 192.168.0.3. Oke, dapat di sini kondisinya berhasil mendapatkan time di bawah 1 ms. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Relvero. Saya akan menjelaskan singkat cara kerja REST API pada web server, yang dimana di sini ada saya menggunakan dua sensor. Yang pertama itu ada sensor ultrasonic dan kedua itu ada DHT22 sebagai sensor kelembapan suhu kelembapan. Yang dimana ESP ini berguna sebagai klien yang mengirimkan data dari sensor ke server flash. Yang dimana laptop saya sebagai server flashnya yang akan menerima data sensor yang dikirimkan dari ESP32.
Oke, lanjut pada tahap pengerjaan. Langsung saja. Oke, yang pertama kita akan menginstal menghidupkan XAMPP pada laptop kita akan menghidupkan Apache dan MySQL sebagai database dan servernya nanti. Di sini kita juga bisa melihat server kita berjalan di localhost ataupun di publik. Di sini sudah sini bisa kita refresh untuk melihatnya. Dia berjalan di di public ya, bukan di localhost. Kalau di localhost dia 127.0.0.1. Oke, lanjut pada sini sudah. Yang kedua kita akan membuat filenya dulu. Pertama sini sudah saya siapkan filenya. Ini file server dari Flash dan sudah saya running juga, yang menampilkan data sensor dari ESP32. Dan ini codingan dari Arduino IDE, yang dimana di sini di serial monitor sudah ditampilkan data sensor dan dikirim dengan metode POS melalui HTTP client yang dikirimkan ke flash server. Di sini saya mengirimkannya delaynya selama 5 detik, yang dimana bisa dilihat terlebih dahulu. Di sini ada data sensor, yang dimana data sensor ini adalah data sensor dari serial monitor yang ditampilkan tidak melalui metode POS, yang hanya akan muncul di serial monitor di Arduino IDE. Dan di sini ada di bawah sini, ini adalah data sensor yang dikirim. Ini melalui metode POS, yang dimana metode POS-nya saya kirim melalui ini. Soalnya saya bedakan, dimana di atas untuk menampilkan di serial monitor dan di bawah untuk mengirimkan POS melalui file JSON di server flash. Oke, di sini saya mengirimkan distance, temperature, dan humidity kelembapan. Di sini saya mengecek apakah TCP-nya connected dan segala macam. Untuk formatnya saya sudah sesuaikan langsung. Saya format langsung, tidak otomatis dari HTTP client. Oke, di sini bisa dilihat untuk data sensor di sini sudah terlihat 179.43. Dia akan real time sama server di sini. Dia akan masuk. Bisa kita praktekkan juga di sini. Di sini ada sensor ultrasonic. Oke, dekat dengan sini. Oke, di sini. Di sini sudah berubah-ubah ya datanya, soalnya saya menekan dekat 16 cm, 51 cm, 78. Ini jika saya tutup seperti ini, dia akan berubah 1 cm. Ini real time selama 5 detik. Untuk datanya juga muncul di serial monitor, dimana ini 2 cm karena sudah saya tekan tadi. Kita pendekkan lagi, ini 3 cm. Data di sini akan dikirim selama 5 detik. Dan di sini juga saya cantumkan beberapa informasi biar mempermudah saya untuk melihat error atau tidaknya. Jam, content type. Ini untuk file JSON-nya, untuk format file JSON. Dan ini respon dari server, apakah dia merespon atau terkirim datanya. Ini untuk posting, dia akan masuk di sini secara real time. Untuk suhu dan kelembapan juga ada jarak selama 5 detik. Oke. Di sini untuk codingannya cuma saya merubah sedikit dan menambahkan tampilan agar mudah dilihat. Di sini dia akan mengambil di sini sensor datanya sudah saya deklarasikan dulu, definisi sensor. Distance, dia akan mengambil data distance dari POS yang sudah dikirim dari ESP32. Temperatur juga sama seperti di atas. Humidity juga, dia akan mengambil data dari ESP32. Yang dimana di sini saya awalnya sudah yang ini untuk awal yang ditampilkan di serial monitor.
Yang ini untuk posting di server flash. Di sini JSON-nya saya tampilkan distance untuk mengambil jarak, temperatur dan humidity atau kelembapan. Oke, di sini di post dengan file JSON yang akan diterima oleh flash server tadi. Oke, di sini respon ini metode post ya, untuk memposting file JSON-nya di file server, dan ini respon dari server ini untuk memudahkan saya tadi untuk mengecek apakah ada respon dari server HTTP 200 oke ini tadi ya, berarti servernya oke atau berjalan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari REST API dan melalui server tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya REST API ini adalah jembatan dari sensor kita untuk mengecek dari ISP kita sebagai klien ke flash server kita sebagai gerbang untuk masuk jalur data, itu protokol atau jalur tol kalau kata Pak Hirjen. Oke, sip. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.